Setelah sampai di Jeddah hingga sampai di antara perbatasan tanah halal dan tanah haram, kita memberi salam kepada waliullah penjaga pintu pertama antara tanah halal dan tanah haram dengan berhadrat. Setelah itu baru kita panggil keempat sahabat kita yang pernah menemani kita saat kita berada di dalam alam sagir, yaitu alam kandungan ibu, dan telah menemani kita serta mengawal kita hingga kita keluar ke dalam alam kabir atau dunia dengan kalimat, "Wahai saudaraku, saya telah datang dari tanah halal." Sekalian jangan lupa juga kita memanggil saudara kita dengan kalimat, "Wahai kekasihku, engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Oleh karena itu engkau harus tunjukkan pintu-pintu kabul dan pintu-pintu rahim ibu kepada aku untuk kita berdua bertemu sebagaimana kita berdua dulu di dalam alam sagir atau di dalam alam kandungan ibu." Nah, setelah itu maka kita serahkan diri kita kepada saudara kita dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, "Wahai kekasihku, saya telah datang untuk bertemu dengan engkau sebagaimana kita berdua dalam kandungan ibu. Saya datang ke sini karena engkau bawa saya. Engkau panggil saya untuk melihat barang-barang yang gaib. Justru karena engkau telah janjikan kepada saya bahwa nama engkau adalah dan jabatanmu itu adalah Syekh Abdul Ghaib. Justru itu engkau harus tunjukkan apa saja kepada saya dan saya datang ke sini untuk kita berdua mengikat tali silaturahim itu kembali." Setelah selesai barulah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu kalau kita sudah sampai di rumah Syekh atau di Mekah atau di Masjidil Haram, kita setelah kita melihat Masjidil Haram maka kita harus memberi salam kepada Masjidil Haram, ya. Selesai memberi salam kepada Masjidil Haram maka kita akan melihat rupa kita keluar dan tingginya itu bisa pas setinggi langit, atau kita bisa melihat Baitullah itu sebelum kita masuk ke dalamnya. Setelah kita melihat demikian maka kita harus katakan, "Inni wajjahtu wajhiya lillazi," bahwa engkau adalah aku dan aku adalah engkau, ya. Kemudian daripada itu barulah kita masuk ke dalam Masjidil Haram, ya. Setelah masuk ke dalam Masjidil Haram, kita harus berniat bahwa saya datang dari maghrib untuk mempersatukan kun dan fayakun. Kemudian daripada itu baru kita berniat sambil memanggil 3 buah Ka'bah bahwa, "Hai Hanan, Manan dan Dayan, sekarang saya ini telah datang sebagai burhan tambah dengan Hanan, Manan dan Dayan untuk memperlengkapi Baitullah." Kemudian maka kita usahakan supaya kita bisa sholat sunat tahiyatul masjid 4 rakaat di sebelah kanan Masjidil Haram atau di antara pintu kanan Masjidil Haram dan makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa rahasianya itu adalah kubah Nabi Adam alaihissalam atau tempat ari-ari daripada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau misalnya
kita sholat, waktu sujud terakhir kita harus, kalau bisa kita cium tempat sujud itu, dan berniat cium itu adalah cium pusat daripada Nabi Allah Khaidir atau Syekh Abdul Ghaib, ya, dari roh kita sendiri sebenarnya. Nah, kemudian kalau bisa kita buka tempat sujud perlahan-lahan sambil berniat bahwa, hai Syekh Abdul Ghaib, engkau adalah saya dan saya adalah engkau. Kalau benar-benar kita buka tempat sujud itu, maka kita akan bisa melihat berkat yang maha kuasa. Kita akan melihat Nabi Allah Khaidir secara nyata di tempat itu, atau kita melihat diri kita sendiri di tempat itu. Ya, kalau kita sudah melihat, barulah kita baca at-tahiyatul seperti biasa, maka datang kepada salam kanan maupun salam kiri seperti biasa. Kemudian setelah selesai daripada itu, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu 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 Allahu, ya, sekurang-kurangnya 100 kali. Kalau bisa ditambah dengan la ilaha illallah, sekurang-kurangnya 100 kali juga. Nah, selesai, kemudian waktu tawaf mengelilingi Masjidil Haram itu 7 kali berturut-turut. Ya, bacanya Allahu aja juga bisa, kulhu juga bisa, ya. Nah, baru kemudian kita berangkat ke Padang Arafah, ya. Nah, sebelum kita masuk ke Padang Arafah, kita harus berniat bahwa saya datang atau masuk di dalam Padang Arafah ini untuk saya mencocokkan saya punya diri Muhammad dengan saya punya roh Muhammad. Nah, kemudian daripada itu maka kita bacanya selama kita di Padang Arafah itu Yahu Yahu Yahu, atau ditambah dengan ya manhu gitu. Nah, jadi waktu wukuf itu kita hanya duduk memakai ihram sambil tafakur, seperti orang duduk misalnya antara 2 sujud atau at-tahiyat antara 2 sujud itu. Nah, kita membelakangi Jabar Rahman, ya, menghadap ke Jabar Rahim sambil menunggu waktu yang telah ditentukan. Saat Nur Muhammad itu dia keluar atau timbul dari Jabar Rahman, keluar ke Jabar Rahim untuk bertemu dengan Nur Allah di Jabar Rahim. Nah, maka kalau bisa kita melihat pada saat keluarnya itu, kita mengarahkan wajah kita ke Masjidil Haram, rupa kita sendiri keluar. Maka kita serahkan diri kita kepadanya, ya, karena rupa kita itu adalah Baitullah. Nah, tetapi kalau tidak bisa lihat, ya itu masing-masing punya ilmu, tapi itu adalah kerugian yang besar, ya, karena pada saat melihat itu sama dengan menandakan bahwa kita punya haji itu sah. Saat melihat itu, kita merasa perasaan tubuh bergetar sebagaimana nur atau air mani itu dia keluar, perasaan seperti itu. Maka kita harus berniat bahwa saya, ya, punya diri Muhammad ini berasal daripada nur atau air mani yang datang daripada aras. Maka saya punya diri Muhammad ini harus kembali dengan nur ke aras. Itu niat kita pada saat kita melihat nur di Jabar Rahim. Nah, lalu kemudian kembali kita melontar jumrah. Nah, kalau berniat untuk melontar jumrah itu adalah bahwa saya berniat melemparkan, saya punya batu-batu ini di telaga Jum'ah itu untuk melepaskan hawa nafsu atau barang-barang yang kotor yang ada dalam diri saya. Ya, kemudian daripada itu boleh kita jarah atau kita mencocokkan muka kita di Hajar Aswad, ya. Nah, kalau pada saat kita mencocokkan wajah kita di Hajar Aswad itu, maka kita berniat bahwa saya punya diri Muhammad lahir atau keluar dari pintu rahim ini, ya, atau keluar dari pintu kabul ini dengan keadaan baik dan bersih. Maka sewaktu-waktu ketika saya akan kembali
saya punya asal, saya harus melalui pintu ini kembali dengan keadaan diriku baik dan bersih. Ya. Nah, kemudian kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekurang-kurangnya 100 kali. Nah, kemudian kalau sudah itu kita melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, sa'i itu kalau kita menuju ke Safa, setelah sampai di Safa maka kita itu memanggil ayah kita sendiri atau bapak kita sendiri untuk datang menandatangani surat haji kita. Nah, dengan kalimat, hai Maul Patu Siddiq, sebut nama bapak kita bahwa saya telah datang untuk mencocokkan diri saya ini dengan roh Muhammad, dengan Maul Patu Siddiq, ya, sebutkan nama bapak kita, harus menandatangani surat hajiku ini. Nah, sebaliknya ketika kita sampai ke Marwah, kita harus memanggil kita punya ibu untuk minta keridaan dan halal daripada itu. Maka harus kita panggil ibu dengan kalimat, hai Maul Hawa, saya sebut nama kita minta keridaan dan halal air susu ibu dari Maul Hawa, sebut nama ibu kita, bahwa saya telah mencocokkan diri saya dengan roh Muhammad. Kemudian daripada itu maka baca bismillah sekurang-kurangnya 100 kali.